Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 8 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya kalian sehat semua kan? Anak-anak, kalian harus selalu semangat belajar walaupun di musim pandemi ini. Dan selain itu, kalian harus selalu taat protokol kesehatan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang membaca puisi. Sebelum kita ke materi, kita harus mengetahui KD atau kompetensi dasar. Berikut kompetensi dasarnya. Kalau kalian sudah mengetahui kompetensi dasar, selanjutnya tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat membaca puisi dengan memperhatikan kualitas suara dan gerak mimik. Sebelum ke materi, kita mengulang materi sebelumnya, apa yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Ada pengertian tentang puisi, kemudian struktur, unsur pembangun, serta menulis puisi. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar membaca puisi. Membaca puisi itu tidak sekedar membaca saja ya, bukan seperti membaca WhatsApp ataupun berita ataupun Facebook ataupun Instagram. Tetapi membaca puisi yang baik itu harus memperhatikan beberapa hal atau bisa disingkat dengan LT ya. Sudah tahu apa itu LT? Ya. Kalau sudah tahu, apa saja ya anak-anak? Oke, ya pintar sekali. LT itu, E itu ekspresi, kemudian L itu lafal, T itu tekanan, dan yang terakhir I itu intonasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Ekspresi itu pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Contohnya ekspresi sedih, ekspresi semangat, ekspresi senang. Itu contoh ekspresinya. Ingat anak-anak, ketika kalian membaca sebuah puisi yang sedih, ekspresinya harus sedih atau sendu. Kalau kalian membaca puisinya semangat, maka ekspresinya harus semangat ya. Harus kalian bedakan ekspresi semangat maupun ekspresi yang sedih. Oke, untuk selanjutnya yaitu lafal. Apa itu lafal? Lafal itu pengucapan huruf atau kata pada kalimat. Ingat anak-anak, ketika kalian mengucapkan sebuah kata itu harus terdengar jelas ya. Tidak boleh tertukar dengan kata yang lainnya. Contohnya kata jalang ya tidak boleh tertukar dengan kata jelang ya. Ketika kalian menyebutkan itu harus jelas antara A dan E-nya. Contoh yang lain ada kata tatap ya, tatap tidak boleh tertukar dengan kata tetap. Ya, contoh yang lain ada kata luka tidak boleh terdengar dengan kata lusa. Ingat anak-anak, kata tersebut itu maknanya beda, jadi harus terdengar jelas ya, tidak boleh tertukar. Untuk yang ketiga yaitu tadi tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan yaitu kuat lemahnya pengucapan kata atau kalimat. Di dalam bait atau lirik puisi itu biasanya tekanannya ada yang kuat dan ada yang lemah. Ketika membacakannya itu tidak boleh tekanannya sama. Misalnya aku ini, itu tidak boleh. Kalian bisa perhatikan cuplikan puisi tersebut. Sudah lihat? Di situ kan ada kalimat atau kata yang tertulis tebal. Kata yang tertulis tebal itu tekanannya kuat ya, bukan lemah.
Kalau yang tekanannya lemah itu berarti tidak tertulis tebal. Contoh di situ kan ada kata aku ini binatang jalang. Berarti itu ditekankan kuat karena tulisannya tebal. Contohnya aku ini binatang jalang. Bukan tekanannya bukan lemah kayak gini ya, bukan aku ini binatang jalang. Bukan ya, itu tekanannya lemah. Karena itu ditulis tebal, maka ketika cara membacanya harus kuat. Aku ini binatang jalang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi yaitu naik turunnya lagu pada kalimat. Biasanya di dalam lagu atau puisi itu ketika membacakan puisi tidak datar ya, tidak sama rata, tetapi ada bedanya. Apa itu bedanya? Bedanya itu ketika kita membacakan ada intonasi yang naik dan ada intonasi yang turun, tidak boleh sama rata. Bukan seperti ini ya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Bukan seperti itu ya, tetapi intonasinya harus jelas, harus terdengar jelas antara naik dan turunnya. Contohnya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Itu contoh intonasi yang bagus ya. Karena ada intonasi yang naik dan ada intonasi yang turun ya, tidak sama rata. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Pastinya sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita bahas tadi. Apa saja ya yang harus diperhatikan ketika kita membaca puisi ya. Tadi ada berapa? Ya, pintar sekali. Ya, tadi ada 4, yaitu ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi. Atau bisa disingkat dengan kata LT. Diingat-ingat LT ya, atau ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi. Anak-anak, kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan sebuah tugas ya. Tugasnya tidak jauh dari materi, pasti kalian sudah tahu kan? Tugasnya membacakan puisi yang berjudul Ibu karya Asrul Sani. Pasti kalian sudah pernah dengarkan puisi Ibu karya Asrul Sani. Kalau belum pernah dengar, Ibu akan kasih puisinya seperti ini. Sudah lihat kan puisi Ibu? Kalau sudah lihat, kalau kalian sudah tahu, nanti kalian bacakan. Tapi ingat ya, harus divideokan. Cara pengumpulannya bagaimana anak-anak? Cara pengumpulannya itu mudah sekali. Kalian bisa kirimkan ke Ibu melalui WA atau WhatsApp, atau bisa kalian unggah ke YouTube, ataupun bisa kalian upload ke Instagram maupun Facebook. Kalau kalian upload ke Instagram atau Facebook, bisa kalian tag nama Ibu di situ ya. Untuk batas pengumpulannya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 November 2021 pukul 12. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian pelajari materi tentang teks eksplanasi, yaitu berkaitan dengan pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran di pagi ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.